Pemirsa Hasanah, harta salah satu hal yang didamba oleh hampir semua manusia di dunia. Banyak orang yang tidak mempedulikan dengan cara apa ia mendapatkan harta, termasuk dengan cara yang haram seperti korupsi, penipuan, riba, dan masih banyak lagi cara haram yang ditempuh seseorang demi mendapatkan harta. Masalahnya, jika harta yang didapat dengan cara yang haram itu kemudian jatuh ke ahli waris. Misalnya, dia meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak dari hasil pendapatan yang haram. Apakah jika diwariskan pada anak dan cucunya, harta itu tetap haram? Menurut saya sih ya tergantung dari saya pribadi ya, kalau emang tahu itu haram ya dari sumbernya udah haram ya pasti haram sih. Cuman kalau saya pribadi nggak tahu kan, karena nggak tahu ya mungkin jatuhnya halal ya, mungkin karena kita nggak tahu juga kan. Misalkan kayak apa, uang dari orang tuanya itu hasil korupsi gitu. Cuman kalau anak yang nggak tahu kan nggak bisa juga dibilang haram gitu. Kalau menurut saya sih hal-hal aja ya, karena kita nggak tahu gitu harta yang didapatkan dari orang tua itu maksudnya sumbernya dari mana gitu. Aku pribadi ya ngedengernya juga dari awal oke udah uang haram gitu, kita juga ngedengernya itu sesuatu ya yang dosa yang nggak boleh kita pakai atau kita gunakan gitu. Kalau menurut aku sih masih haram ya, karena kan yang paling penting asalnya, kalau asalnya udah nggak bener diturunin juga menurut aku masih haram sih, jadi nggak bagus ya gitu. Kalau emang udah terlanjur haram ya mungkin lebih baik diamalkan aja lah gitu. Soalnya bukan hak juga kan, maksudnya kalau uang haram itu kita pakai kan, takutnya berimbas juga kitanya kalau emang udah tahu gitu sih mungkin. Kita berusaha memaksimalkan sebaik mungkin harta yang diberikan oleh orang tua itu untuk yang bermanfaat untuk sesama aja. Kalau warisan dari orang tua ya, apalagi mungkin kita tahu itu haram, mendingan kita kasih semuanya ke orang yang membutuhkan juga kan, biar kita nggak pakai satu speser pun, biar itu tuh jadi uang halal aja buat mereka kan. Kita kalau bantu orang-orang yang enggak ini kan bisa jadi buat mereka lebih bagus dibanding daripada buat kita udah tahu haram masih dipakai gitu. Mendingan kasih semua deh, nggak usah dipakai sama sekali gitu. Perlu diketahui, status harta seseorang yang diperoleh dari usahanya tidak lepas dari 4 hal. Harta yang jelas halal, harta yang jelas haram, harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram, harta yang tidak jelas apakah dari yang halal ataukah yang haram. Perlu diketahui, ada sebuah kaidah hukum yang mengatakan harta haram tidak bisa disucikan dengan cara diwariskan. Oleh karena itu, dalam hal ini, para ulama merinci hukumnya. Pertama, harta yang jelas halal. Dalam hal ini, ahli waris yakin bahwa tidak ada harta tertentu milik mayit yang diperoleh dari cara yang haram. Misalnya dari warisan orang tuanya, atau pemberian orang lain, atau dari kerja yang halal. Harta ini boleh dimiliki ahli waris, tentu saja dengan mengikuti aturan pembagian warisan. Kedua, harta yang jelas haram. Ahli waris tahu dengan yakin bahwa ada harta warisan peninggalan mayit yang statusnya haram. Misalnya, ahli waris yakin tanah dan properti yang ditinggalkan dibeli dari uang riba. Untuk harta jenis ini, ahli waris tidak boleh menerimanya. Kewajiban ahli waris adalah mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika diketahui pemiliknya atau mensedekahkan harta itu atas nama pemiliknya. Yahya bin Ibrahim Al-Maliki pernah ditanya tentang harta haram. Apakah bisa menjadi halal karena diwariskan ataukah tidak? Beliau menjawab, warisan tidak bisa menyebabkan harta haram itu menjadi halal. Ibnu Rushd mengatakan, warisan tidak menyebabkan harta haram menjadi halal bagi ahli waris. Ketiga, harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Ahli waris tahu bahwa dalam harta yang ditinggalkan mayit bercampur antara yang halal dan yang haram. Dalam hal ini ulama menyarankan, pertama, jika diketahui bagian yang haram dan bagian yang halal, maka keluarkan bagian yang haram. Kedua, jika tidak diketahui bagian yang haram dan bagian yang halal karena keduanya bercampur, maka dikeluarkan berdasarkan prediksi. Hanya saja dianjurkan untuk dikeluarkan semuanya sebagai langkah kehati-hatian. Hal ini lebih baik dan lebih dianjurkan. Syekhul Islam ditanya tentang seseorang yang meninggal dan penghasilannya dari riba.
Apa yang harus dilakukan anaknya yang tahu dengan kondisi harta ayahnya? Jawaban beliau bagian yang diketahui oleh anak bahwa itu riba, maka wajib dia keluarkan. Baik dengan cara dikembalikan ke pemiliknya jika memungkinkan atau disedekahkan. Sementara sisanya tidak haram bagi ahli waris. Akan tetapi, jika ukuran halal haram tidak jelas, dianjurkan untuk ditinggalkan. Keempat, harta yang tidak jelas, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Jika ada harta yang sama sekali tidak diketahui ahli waris, apakah itu berasal dari yang halal ataukah yang haram, maka harta peninggalan itu halal untuk dimiliki ahli waris. An-Nawawi mengatakan orang yang mendapatkan warisan harta dan dia tidak tahu dari mana mayit mendapatkannya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sementara tidak ada indikasi apapun, maka status harta ini halal menurut kesepakatan ulama. Jika diketahui di sana ada yang haram, namun ragu berapa kadar bagian yang haram, maka dia keluarkan sebagian harta itu berdasarkan perkiraan. Persoalan harta memang pelik karena menyangkut banyak orang dan banyak pihak. Oleh karenanya hendaknya seorang mukmin tidak terlibat dalam persoalan harta dan kepemilikan yang meragukan, agar tidak membingungkan keluarga dan keturunan dan juga agar menjadi berkah dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting, agar terhindar dari siksa api neraka, sebaiknya mencari nafkah dengan cara yang halal. Sebab menafkahkan keluarga dengan harta yang halal jelas mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW juga mengancam keras bagi orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Wallahu a'lam.